ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan segenap kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Di antara kenikmatan yang paling agung yang saat ini sudah kita dapatkan sampai detik ini adalah kita masih diberikannya keimanan hingga kita bisa melaksanakan salat zuhur bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita perbaiki segala amal-amal soleh kita, karena segala amal soleh yang dilakukan di waktu yang terbaik tentu akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika seseorang beramal soleh di waktu yang tidak ada fadilahnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan masuk ke pembahasan ke prinsip yang ke-13, ya, ke prinsip yang ke-13, Al-Ma'qidut Tsalits Asyar. Prinsip yang ke-13. Judulnya adalah Babu Badlul Juhdi fi Tahaffudzi al-ilmi wa mudzakarati bihi was-su'ali anhu. Ini salah harakatnya. Ya, seseorang itu bersusah payah, hendaknya seseorang bersusah payah dalam menjaga ilmu dan juga mudzakarah. Mudzakarah apa? Berdiskusi, ya, mudzakarah berdiskusi, wassu'ali anhu, serta juga bertanya. Jadi di prinsip yang ke-13 ini kita disampaikan oleh syekh kita, seseorang memuliakan ilmu yaitu dia berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam menjaga ilmu, dan juga mudzakarah dan juga bertanya. Jadi ada 3. Yang pertama menjaga ilmunya sendiri, yang kedua dia berdiskusi dengan kawan-kawannya, yang ketiga dia bertanya. Maka dengan 3 hal inilah seseorang disebutkan termasuk dari orang-orang yang memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Mari kita perhatikan di pembahasan dalam kitabnya. Syekh mengatakan, Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, idz talaqqihi 'anis syuyukhi la yanfa'u bila hifdzin lahu wa mudzakaratin bihi wa su'alin anhu. Artinya adalah ketika seseorang bertalaki dengan gurunya atau menuntut ilmu dengan gurunya, itu sejatinya tidak bermanfaat ketika dia bertalaki atau menuntut ilmu, melainkan harus hadir 3 ini. Ingat, harus hadir 3 ini. Yang pertama, dia menghafal dari gurunya. Yang kedua, setelah dia hafal, apa yang dia dapatkan, dia mudzakarah, diskusi. Kira-kira kalau diskusi itu diri sendiri atau dengan orang lain? Dengan orang lain. Di sinilah pentingnya harus mencari teman yang baik, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya. Yang ketiga, yaitu dia bertanya. Ternyata 3 komponen ini adalah
termasuk bagian besar seseorang dapat manfaat yang sangat luar biasa dalam memuliakan ilmu. Sekali lagi, yang pertama dia menghafal, yang kedua dia mudzakarah dengan temannya, yang ketiga dia bertanya. Seperti itu. Kemudian kita perhatikan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, ya, fahaula'i tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimah. Ya, maka tiga komponen tadi, ya, itu adalah perkara yang menjadikan seseorang masuk ke dalam hatinya, dengan itulah dia tumbuh, kemudian akhirnya dia memuliakan dengan ilmunya. Ya. Jadi penting nih buat kita semuanya nih, bukan hanya sekedar datang di dalam kajian atau di dalam halaqah, tetapi juga harus ada bertanya. Ketika bertanya ada diskusi. Setelah diskusi dia menghafal, yang kedua itu berdiskusi, yang ketiga bertanya. Bertanya. Kemudian beliau mengatakan, bikamalil iltifati ilaihi wal ishtighali bihi fal hifdzu halwatun bin nafsihi. Karena sejatinya seseorang kalau seandainya ingin menghafal, ya, tentu kita tahu seseorang itu kalau menghafal itu nggak bisa di keramaian, betul atau tidak? Ya kan? Makanya dia simpen dulu tuh perkataan si gurunya, dia simpen dulu. Atau misalkan materinya itu dia simpan dulu, tapi nanti dia akan hafal. Dan beliau mengatakan bahwasannya fal hifdzu khalwatun bin nafs, yaitu menghafal itu membutuhkan kondisi yang sangat tenang. Enggak bisa menghafal itu sambil berisik, enggak akan bisa. Makanya kenapa kita sering sampaikan kepada kawan-kawan, kalau seandainya masuk halaqah itu cuman untuk murojaah, bukan menghafal. Karena kalau seandainya di halaqah menghafal, yang ada hafal atau tidak? Bisa jadi hafal, bisa jadi tidak. Betul nggak? Ya, tapi kebanyakannya kagak. Karena apa? Karena udah keburu dengan kanan kirinya yang sedang murojaah dengan kawan yang lain berisik. Makanya kalau menghafal itu di luar waktu halaqah. Adapun di waktu halaqah Al-Quran, hendaknya dia cuman murojaah. Makanya sering sekali beberapa asatidzah itu menyampaikan, silahkan ketika antum nyampai ke halaqah di murojaah dengan kawannya. Dan seseorang itu sekali lagi tidak akan mungkin dia menghafal di waktu keramaian. Coba ikhwatal iman, ketika dia menghafal dalam kondisi lagi nonton bola atau di hadapannya itu ada TV bola, itu kan, sambil menghafal, kira-kira masuk atau tidak? Enggak bisa, dia butuh waktu sendiri. Bahkan ya, ingat sekali ya, sebagian kawan-kawan ketika dia menghafal itu butuh dekat dengan tembok agar ketika dia menghafal itu tidak ada pandangan yang lainnya. Betul nggak? Nah itu dia. Dan bahkan ketika kita menghafal, kita butuh waktu yang tenang. Kita nggak bisa di siang hari, kadang agak sulit, atau di sore hari. Biasanya menghafal itu di mana? Di malam hari, di waktu tenang, menghafal Al-Quran. Atau di pagi hari, waktu fresh dalam menghafal Al-Quran, ikhwatal iman. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di antara disebutkan oleh Syekh, menghafal yaitu dengan kondisi yang tenang, yang sepi, yang nyaman. Seperti itu. Kemudian beliau mengatakan yang berikutnya, wal mudzakaratu julusun ilal qarini, dan yang berikutnya yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu yaitu mudzakarah dengan kawannya. Kenapa demikian? Kenapa pentingnya mudzakarah? Karena bisa jadi ketika mendengarkan gurunya fahamnya salah atau benar. Bisa jadi salah, bisa jadi benar juga. Makanya butuh mudzakarah. Dengan tadi kalau nggak salah ustadznya ngomong bahwasannya kalau contoh misalkan orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, dia di keraknya neraka. Betul nggak? Bilang, kalau Anda dengar sih gitu betul. Terus ada satu yang lagi, enggak, tadi soalnya ustadznya juga ngomong hadis, katanya ayatul munafiqin tsalatsa misalkan. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Gitu kan? Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara
berdusta. Wa idza ahada ghadara, apabila berjanji mengingkari. Terus wa idza tumina khan, apabila dipercayai berkhianat. Nah, loh Ustaz, ente berarti kita selama ini kalau kita misalkan bohong sedikit, kita kan berarti dusta berarti orang munafik. Waduh, berarti munafik di neraka. Wah, itu dia. Makanya butuhnya diskusi dengan kawan. Makanya setelah orang dia belajar, hendaknya dia berdiskusi. Itu tambah bagus lagi kekuatan iman. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan julusun ilal wasu'alu iqbalu alal alimi. Dan yang berikutnya yaitu dia bertanya tentang apa yang sudah dia dapatkan. Bertanya. Dan ikhwatal iman, bertanya itu bukan menandakan bahwasannya dia itu tercela, enggak. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya, la yahsulul ilma al mustakbir wal mustahin. Kama qala Rasulullah SAW. Ya, ada dua golongan yang dimana dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Golongan yang pertama adalah al mustakbir. Apa mustakbir? Orang yang sombong, kiber. Dia nggak akan pernah dapat ilmu. Yang kedua, yaitu mustahin, orang yang pemalu. Orang yang pemalu itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Makanya ketika dia tidak paham, hendaknya dia bertanya. Jangan sampai nggak enak sama ustadznya. Ya kalau misalkan nggak enak, datang setelah selesai kajian, tanya sama ustadznya. Atau misalkan gak enak tanya ustadznya, coba diskusi sama teman. Siapa tahu aja jawabannya ada di kawannya. Seperti itu. Dan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan walam yazalil ulama'u al-a'lamu yahudduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bihi. Dan beginilah senantiasa para ulama, mereka memotivasi mereka para penuntut ilmu untuk selalu menghafal dan juga memerintahkan mereka berdiskusi dan juga memerintahkan mereka bertanya. Coba ikhwatal iman, betapa banyak kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada saat ini kita terima dari riwayat Imam Bukhari, itu kan, dari Imam Muslim, betapa banyak para sahabat mereka itu bertanya, ya Rasulullah ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah apa amalan yang paling afdal? Atau dalam yang lain para sahabat bertanya, ayu mu'minul khair, mukmin yang baik itu seperti apa? Itu dia mereka para sahabat itu bertanya. Kenapa? Karena dengan itulah mereka mendapatkan ilmu. Itu aja dengan bertanya dan berdiskusi dan menghafal, itu adalah termasuk memuliakan ilmu. Makanya ini yang dibahas di prinsip yang ke-13 ikhwatal iman. Selanjutnya, coba perhatikan. Ini sebenarnya kayak testimoni ini bukan perkataan saya, ini perkataan AI ya. Ya ini nempel doang, tolong buatkan gitu ya. Disebutkan dalam kitabnya Sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin menceritakan gurunya. Siapa gurunya? Ibnu Utsaimin. Dia menceritakan. Yaqul, pernah berkata Syekh Utsaimin, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kita itu menghafal sedikit tapi lebih banyak membaca. Fantafa'na bima hafidna akthar min intifa'ina bima qara'na. Akan tetapi ternyata selama ini yang lebih bermanfaat itu yang apa yang dihafal daripada apa yang banyak bacanya. Jelas sampai sini? Tentu ikhwatal iman kelasnya beda. Ini Syekh Utsaimin, ya kan? Utsaimin dikitnya beda sama kita. Beliau dikitnya hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Antum Arba'in Nawawi aja hafal apa kagak? Itu dia. Usul Thalatsa hafal enggak? Beda sama Syekh Utsaimin. Beliau saking tawadunya mengatakan sebenarnya kita itu memberikan fatwa, ibaratnya gitu. Kita memberikan fatwa, memberikan nasihat itu dengan apa yang melekat dengan hafalan, bukan dengan apa yang dibaca. Memang benar membaca itu bermanfaat. Tetapi beliau mengatakan sini testimoni, beliau mengatakan sendiri, justru yang lebih melekat itu dengan apa yang dihafal dibandingkan dengan yang dibaca. Seperti itu. Ya.
Dan ini penting buat kita semuanya ikhwatal iman ya. Makanya Ana pernah mendapatkan nasihat dari Ustadz ya, Ustadz Kibar ya, salah satu Ustadz ya, hafizahullah, semoga menjaganya. Beliau pernah menceritakan ketika beliau belajar ya di Madinah, kebetulan lagi sedang di Mekah, sedang umroh, dan kebetulan itu tahun terakhirnya Syekh Ibnu Utsaimin itu mengajar di Masjidil Haram. Ngajar itu tentang tafsir. Tentang tafsir. Sebenarnya apa yang disampaikan ini adalah tawadu. Kenapa? Karena Ana pernah menyaksikan sendiri, kata beliau. Beliau itu ketika membuka halaqah tafsir, dia itu mentafsirkan ayat bukan apa yang sudah kita tentukan, kitabnya ini enggak. Dia mentafsirkan apa yang dibacakan imam tadi malam ataupun ayat yang sedang dibaca. Dia kan halaqahnya itu ba'da maghrib sampai isya. Jadi ketika maghrib misalkan baca surat Al-Muzammil, maka surat itu yang ditafsirkan. Makanya beda kan sama kita ya. Kalau kita kan, wah Ustaz belum siap Ustaz. Wadah. Gak usah, antum mana aja belum siap kalau ditentukan kayak gitu. Ya, karena beda jauh kita kelasnya. Beda jauh kelasnya. Ya, karena mereka lah para ulama, mereka itu menyampaikan dengan apa yang mereka miliki hafalannya. Berbeda dengan kita. Ya sekali lagi, kita itu beda jauh dengan para ulama. Makanya ya tidak salahnya makanya betapa banyak kitab-kitab para ulama itu dikaji ulang. Ya seperti itulah. Luar biasa. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi menghafal itu penting atau tidak penting? Penting sekali. Makanya kalau seandainya di halaqah disuruh menghafal, ya, jangan pernah bolos, ya. Hadir terus ikhwatal iman, berusaha. Makanya sebagian kawan-kawan, Ustaz, ana kayaknya hari ini setengah halaman. Fadhol, silakan setengah halaman. Ustaz, ana hari ini cuman 5 baris. Fadhol, 5 baris. Yang penting ada yang dihafal. Karena bisa jadi dengan itulah yang yang menjadikan keberkahan buat dirinya ikhwatal iman. Bisa jadi dengan hafalan Quran itulah yang akan melekat kepada dirinya. Contoh misalkan, kita kan nggak tahu. Misalkan contoh nih, nanti ketika Idul Fitri semuanya pulang kampung semuanya. Siapa? Di sini ada yang dari Surabaya, jangan Surabaya. Dekatan. Salatiga. Bang Rabin misalkan, orang Salatiga. Nah, ketika pulang ke rumahnya, ini sebagai contoh, kita praktekkan namanya. Ketika pulang ke rumahnya, ya, kemudian masuk imam, ya, ternyata masuk sholat, tiba-tiba imamnya nggak datang. Nah, gitu kan? Imam nggak datang. Kemudian semuanya pada tunjuk-tunjukkan, wah ini yang jenggotan, ini yang layak nih yang jenggotan. Itu biasanya kayak gitu kan, yang jenggotan. Nah, ketika dia dipersilahkan, ya, maju, ya, siap nggak siap, ketika dia menjadi imam, dia akan membaca apa yang dia hafalkan. Jelas sampai sini ya? Makanya penting itu menghafal. Ya, ntar keluarnya kulhu lagi. Seperti itu ya. Enggak ya. Ya kalau bisa yang lebih bagus lah, yang lebih banyak lagi hafalannya, lebih tinggi lagi seperti itu. Maka sekali lagi ikhwatal iman ya, kita tidak mengetahui, mungkin di sebagian kawan-kawan nanti ketika pulang ya, nggak pulang kampung, terus kemudian tiba-tiba khotib Jumat nggak ada gitu kan. Wah, dicari yang jenggotan gitu kan. Wah Aldo, antum jenggotan, maju. Aneh belum siap. Antum itu lebih layak jenggotan, lebih banyak jenggotnya, misalkan seperti itu. Ya udah, bismillah aja udah. Makanya, nah ketika dia maju misalkan, karena daripada batal itu yang Jumatan nggak ada yang jadi imam, yang jadi khotib, maka batal misalkan. Gimana ceritanya seperti itu kan? Maka dia maju aja udah. Misal innal hamdalillah, yang gak usah banyak-banyak, dan sunnahnya Jumat juga kan ringkas, betul nggak? Makanya disebutkan dalam hadis itu di antara tanda cerdasnya seseorang adalah Jumatnya itu khutbahnya itu pendek dan sholatnya panjang. Seperti itu. Pokoknya pendek aja. Khutbatul hajjah, innal hamdalillah, baca surat Al-Asr misalkan demi masa dan sebagainya. Selesai langsung aja doa, nggak masalah. Yang penting dia istilahnya siap dengan apa yang dia miliki, walaupun itu hafalannya nggak banyak. Ya kalau hafalan banyak tuh lebih bagus lagi. Seperti itu. Jelas sampai sini kawan? Jadi menghafal itu penting. Yang berikutnya,
wal mudzakarati wa bil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafsi. Kemudian Syekh mengatakan bahwasannya dan dengan berdiskusi keilmuan itu akan selalu hidup, ikhwatal iman. Kalau orang banyak berdiskusi, wah itu enak kedengarannya. Bahkan enak ilmu itu seakan-akan itu kita bisa merasakannya, ikhwatal iman. Coba setelah misalkan contoh, antum praktekan setelah belajar dari Ustadz Hamzah Riyadhus Shalihin misalkan tentang niat itu kan. Wah, di pertemuan pertama niat, kedua niat lagi itu. Coba diskusikan, antum gimana niatnya? Apa pendapat antum tentang kayak gini? Kalau anak kayak gini gimana? Nah, itu diskusi, bagus. Seakan-akan ilmu itu hidup. Dan itu yang salah satu ketika dia berdiskusi, oh berarti ini orang nih memuliakan ilmu. Jelas sampai sini ya? Jadi mudzakarah itu termasuk dari menghidupkan ilmu. Dan makanya ketika mudzakarah pun anak ingin memberikan nasihat kepada antum. Ketika antum ingin berdiskusi, bermudzakarah dengan teman antum, ingin murojaah bersama misalkan. Dan anak sarankan jangan banyak-banyak. Ya misalkan 4 paling maksimal, 1, 2, 3, misalkan 3 bagus atau 2 bagus, 4. Kalau misalkan 5 sampai 10, yang ada ngapain? Ngopi. Betul kan? Yang ada ngopi, yang ada apa? Ngomongin bola, ngomongin ini, ngomongin sono. Jadinya kagak mudzakarah, enggak ada. Jadi hilang itu. Ya, yang tadinya pengen fokus bahas tentang niat di Riyadhus Shalihin tuh sama tentang Ustadz Hamzah, jadi enggak. Jelas sampai sini ya? Seperti itu, wallahu alam. Dan berikutnya beliau mengatakan wa yaqwa ta'allaquhu biha. Masya Allah tabarakallah ya. Beliau mengatakan dan ternyata bermudzakarah itu juga manfaatnya dapat menguatkan ilmu. Dapat mengikat ilmu tersebut. Wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran. Maksud dari mudzakarah di sini adalah berdiskusi dengan kawan. Dan ingat ya, mudzakarah itu enggak perlu butuh banyak orang. Ya paling 2, 3 atau misalkan 4. Kalau misalkan lebih daripada itu jadinya ntar ngobrol. Gimana kerja di sini jadi gimana? Jadi nanya ngomong yang lain, bukan masalah ilmu. Kemudian coba kita perhatikan. Nah, beliau menyebutkan ya di dalam tulisannya yang berikutnya menjaga ilmu yang paling mudah. Apa yang menjaga ilmu yang paling mudah? Beliau mengatakan wa qad umirna bi ta'ahudil qur'ani alladzi huwa aisarul ulum. Nah, beliau mengatakan ternyata di antara mudzakarah atau murojaah ya atau mengikat yang paling mudah itu adalah mengikat Al-Qur'an terlebih dahulu. Murojaah Al-Qur'an terlebih dahulu. Kenapa demikian ikhwatal iman? Kenapa lebih mudah? Disebutkan huwa aisarul ulum. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ilmu yang paling dimudahkan. Ilmu yang paling mudah dimudahkan. Maksudnya ada apa? Nah, karena Al-Qur'an itu yang mengatakan langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Dalam surat apa? Al-Qamar. Allah sampai mengulangnya berapa kali? 4 kali, Ustaz. 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an. Ya kan? Telah kami mudahkan. Bayangkan Allah yang mengatakan sendiri. Telah kami mudahkan Al-Qur'an, apakah ada di antara mereka yang berpikir sampai diucapkan 4 kali. Makanya dari sini para ulama mengatakan mulailah segala sesuatunya ilmu itu murojaahnya dari Al-Qur'an terlebih dahulu. Al-Qur'an terlebih dahulu, murojaah Al-Qur'an. Ya, lah kita gitu ya. Murojaah aja susah. Ya gimana kita mau dapat ilmu? Ikhwatal iman. Coba kita perhatikan yang berikutnya. Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ada sekitar dikit lagi ya, 3 lagi. Beliau ingin merumpamakan ilmu dengan ikatan ilmu. Ya, beliau ingin memperumpamakan dengan unta. Coba kita perhatikan hadisnya. Rawal Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an,
perumpamaan orang yang sahibul Quran. Sahibul Quran apa? Penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran. Kama tali sahibil ibil, seperti orang pemilik unta. Pemilik unta. Al-mu'allaqatin, yang untanya itu diikat. In ahada 'alaiha amsakha. Kalau seandainya dia menjaganya, maka ontanya itu terjaga. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau seandainya dia mengabaikan, maka untanya akan kabur. Antum pernah lihat unta? Pernah lihat unta nggak? Nah, searching lah Google kalau nggak pernah lihat. Nah, unta itu ikhwatul iman, sampai-sampai kalau seandainya dia tidak diikat dengan benar, dia akan kabur. Bahkan makanya antum perhatikan, kadang unta itu kaki depannya itu diikat. Nah, biar apa? Biar nggak kabur ikhwatul iman. Biar nggak kabur ikhwatul. Kenapa? Karena unta itu termasuk hewan yang paling pintar ikhwatul iman. Kan sebagian orang mengatakan paling pintar itu apa? Kirdun, apa? Monyet. Apa lagi? Gajah. Unta itu lebih pintar ikhwatul iman. Lebih pintar. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali ikhwatul iman. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah tidak mereka melihat bagaimana diciptakannya unta? Kita disuruh berpikir bagaimana unta, ya. Berpikir tentang unta. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Azza, begitulah ketika orang memiliki hafalan. Hafalan itu harus dijaga. Kalau enggak dijaga maka dia hilang. Bahkan didiamkan saja maka dia hilang ikhwatul iman. Makanya Anda sering menyampaikan kepada kawan-kawan yang setoran di halaqah, ikhwan, apa yang antum setorkan pertama kali ke ustadznya itu adalah hafalan terlemahnya antum. Hafalan terlemahnya antum. Kapan itu bisa menjadi hafalan terkuatnya? Ketika dia bisa memurojaah berkali-kali. Lihatlah bagaimana, coba perhatikan. Contoh ya, misalkan Imam Haramain yang ada di dua masjid itu, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika mereka membawakan salat, ketika mereka memimpin salat ya, mereka itu tidak ada gugup. Mereka itu tenang. Kenapa demikian? Karena mereka banyak murojaahnya. Bahkan videonya itu udah berseliweran. Banyak sekali ketika mereka akan imam itu mereka setoran dulu kepada kawannya. Banyak seperti itu. Contoh Syekh Bandar Balila itu setoran dulu ke Syekh Yasir Duwaisir atau Syekh Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais dan sebagainya. Ada videonya banyak. Lalu bagaimana kita? Gitu kan? Udah distorkan, wah kayaknya ini udah kuat nih hafalan. Ketika jadi imam, kulhu lagi yang keluar. Aduh, la haula wala quwwata illa billah. Ya itulah kita. Keluar lagi kulhu lagi. An-Nasr lagi, gitu kan? Ya itulah. Ini menandakan bahwasannya apa? Hafalan kita itu masih lemah. Harus dijaga ikhwatal iman. Berikutnya, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita ambil asar dari para sahabat yang dituliskan oleh Syekh Utsaimin. Qala Ibnu Abdul Bar fi kitabihi At-Tamhid, berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, inda hadzal hadits, mengkomentari tentang hadis ini. Wa idza kana al-Qur'anu muyassaru lidzikri kal ibli mu'allaqah, bahwasannya kalau seandainya Al-Qur'an itu sudah dimudahkan ya untuk dimurojaah dan bahkan diperumpamakan seperti unta yang diikat, man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Kalau seandainya seseorang dia menjaga Al-Quran, dia akan terjaga hafalannya, lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Ilmu hadis, ilmu faraid, ilmu-ilmu yang lainnya ikhwatal iman. Ilmu yang paling mudah adalah Al-Quran untuk dijaga. Lalu bagaimana dengan ilmu yang lain? Yang dimana itu tidak ada penjaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sebenarnya? Makanya ketika ada sebagian kayak misalnya contoh ya, ada jamaah, ada beberapa yang konsultasi gitu kan, berkaitan dengan faraid. Kita asatidzah pun nggak bisa langsung menyelesaikan masalah faraid. Itu harus dimurojaah benar-benar. Belum ada yang namanya bab munasakhat atau munasakhat. Belum tahu ya, ada ntar insyaallah kita belajar ya. Terus juga bagaimana kalau seandainya matinya itu terlebih dahulu ini, kemudian meninggalnya setelahnya, atau misalkan telat dibagikan udah keburu mati. Itu ada ilmu sendiri. Dan itu butuh murojaah ya ikhwatal iman. Itu aja sulit. Nanti ya, sulit. Kita untuk murojaah. Lalu bagaimana Al-Quran yang kita tidak murojaah? Maka itu lebih sulit lagi mendapatkan ilmu yang lainnya. Makanya ikhwatul iman mulai dari sekarang, yaitu dengan apa?
Quran, dihafal dan juga dimurajaah. Makanya ada sebagian kawan-kawan, Ustaz, kayaknya kita enak nih belajar bahasa Arab. Iya, bagus belajar bahasa Arab. Tapi antum mulai dengan Al-Quran dulu. Mulai dengan Al-Quran dulu. Baru yang lainnya gitu. Jangan sampai ternyata antum mulai dari belajar misalkan belajar tafsir, tapi sementara antum hafalan atau bacaannya masih apa? Terbata-bata. Makanya belajar, hadirlah di halaqah Tuhfatul Atfal Ustaz Randy insyaallah. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir ikhwatal iman. Nah, ini sebelum kita tutup ya, ada dua halaman ikhwatal iman. Wa bisu'ali 'adil ilmi tuftatahu khazainuhu. Ikhwatal iman, bertanya tentang ilmu itu adalah khazain. Apa khazain itu apa, ikhwan? Bendaharanya ilmu. Jadi ibarat nih kalau antum bertanya, tapi bertanyanya perhatikan. Nah, di sini Syekh mengatakan fahusnul mas'alati nisful ilmi. Pertanyaan yang bagus itu adalah setengah dari ilmu. Jadi kalau bertanya itu yang benar, jangan bertanya yang aneh ikhwatal iman. Tanya gitu kan, Ustaz, telur sama ayam duluan mana? Enggak bermanfaat. Tanya itu yang benar. Misalkan, Ustaz, aneh kalau sholat itu 2 rakaat itu yang benar itu tasyahud, duduknya itu duduk tawarru apa duduk iftirash? Itu tanya yang benar. Karena bisa jadi ikhwatal iman, pertanyaan itu bermanfaat buat dirinya. Bisa jadi dia akan teringat-ingat terus dengan faedah tersebut. Beliau mengatakan wasu'alatil musannafah kamasailil Ahmad al-marwiyati anhu. Nah, ini perhatikan, subhanallah. Ternyata ikhwatal iman, antum sering mendengar enggak kitab Musnad Imam Ahmad? Pernah dengar kitab Musnad Imam Ahmad? Pernah ya? Selain antum sering mendengar Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada yang namanya kitab Musnad Imam Ahmad. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Ahmad, ikhwatal iman. Dan Imam Ahmad itu memiliki kitab yang namanya Al-Mas'ulat atau Al-Musnad sering disebutnya. Musnad, dalamnya isinya apa? Isinya itu pertanyaan-pertanyaan muridnya. Terus kemudian dijadikan buku. Makanya dengan itulah ikhwatal iman, madhab Hambali itu kuat. Kenapa? Karena ada pertanyaan langsung oleh gurunya. Langsung dijawab oleh gurunya, terus ditulis sama muridnya. Makanya antum kalau seandainya baca itu Musnad Imam Ahmad, isinya rata-rata dengan pertanyaan. Makanya bayangkan, antum ada yang pernah lihat gak Musnad Imam Ahmad itu berapa jilid? Nah, Masya Allah, Sahih Bukhari aja gak pernah lihat Ustaz. Musnad Imam Ahmad itu ada kurang lebih 32 jilid ikhwatal iman. Contoh lagi, misalkan siapa yang tidak pernah mendengar, saya yakin antum pernah mendengar kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Sering mendengar gak? Sering didukilkan kan? Antum pernah lihat gak? Minimal pernah lihat aja. Isinya itu pertanyaan kepada syekhnya, Syekh Ibnu Taimiyah isinya. Dan dengan itulah makanya fatwa-fatwanya itu relevan sampai setelahnya. Makanya sering dipakai oleh murid-muridnya. Bahkan musuhnya pun mengakui kehebatan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam. Tuh dia. Itu dimulai dari apa? Dari bertanya. Tapi bertanyanya ingat, bertanya yang benar. Karena bisa jadi pertanyaannya itu ketika dia bertanya bagus buat dirinya, ternyata ketika temannya mendengar bermanfaat. Seperti itu. Kan betapa banyak seperti itu kan? Atau sebagian kawan-kawan ada yang di mana dia suka nggak enak, ente aja bertanya, entilah tanyalah sama Ustaz kalau udah kabarin ana gitu kan. Seperti itu. Ya itu bermanfaat soal-soal seperti itu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan burhanun jaliyun ala azimin manfaati soal. Karena kitab ini itu sudah bukti nyata kata syekhnya. Apa? Manfaatnya bertanya. Manfaatnya bertanya. Nah, kemudian ya mungkin ini benar ditutup ikhwatal iman. Wahadihil ma'ani thalatha, dan maka 3 poros ini beliau mengatakan lil ilmi bimanzilatil gharsyi lisyajari wa tanmiyatihi bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Maka 3 yang tadi yaitu menghafal, kemudian dia berdiskusi atau mudzakarah, yang terakhir bertanya, itu diibaratkan seperti pohon yang dimana pohonnya ini dia ditanam, kemudian dia akan berkembang. Nah, coba kita lihat, perhatikan, bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Karena ketika dia dengan menghafal, dia menanam. Yes ya. Kemudian ketika dia bertanya,
dia itu maaf, ketika dia berdiskusi, dia itu seperti menyiramnya. Beliau seperti, dia mengibaratkan seperti pohon. Kemudian ketika dia bertanya, itu seperti menjaga apanya? Pohonnya, berkembangnya, bertumbuhnya. Seperti itulah seseorang ya mendapatkan ilmu. Bahkan orang seperti ini disebutkan kata syekhnya termasuk dari prinsip yang ke-13, memuliakan ilmu. Jadi jangan lupa setiap antum belajar jangan lupa dihafal, karena sejatinya hafalan itulah yang akan bisa jadi yang menjadikan jawaban dari fatwa orang bertanya. Atau yang berikutnya, yang kedua, jangan lupa seseorang berdiskusi. Dengan berdiskusilah dia akan menumbuh kehidupan berilmu. Yang terakhir yaitu bertanya. Mungkin dengan bertanya inilah ya akan menambah lagi berkembang ilmunya dia. Bahkan kalau seandainya dia kumpulkan itu pertanyaan-pertanyaan, mungkin antum bisa seperti Imam Ahmad memiliki kitabnya Musnad Imam Ahmad, atau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kitabnya Majmu' Fatawa, kitabnya Majmu'ul Fatawa, seperti itu. Jelas sampai sini, kawan? Oke, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Yang terakhir ini adalah ringkasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita ya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita istiqamah dalam agamanya, dalam menuntut ilmu, dan juga dalam menghafal Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.